Oke, selamat pagi. Kita akan memulai semester baru ya di semester genap 2021-2022 di mata kuliah kelas kuantifikasi konstruksi dan manajemen lingkup ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan barusan gitu kan di penjelasan mengenai silabus, di setengah semester pertama ini kita akan sama-sama membahas berdiskusi mengenai proses manajemen lingkup ya, manajemen lingkup proyek gitu. Nah, ini adalah salah satu knowledge dari project management ya, yang perlu dan penting untuk dibahas gitu. Nah, kenapa bisa harus penting dibahas itu nanti kita bahas hari ini gitu ya, dalam waktu ya 1 jam ke depan ya, mudah-mudahan cukup 1 jam atau 40 menit ke depan kita bahas. Jadi untuk tanpa buang-buang waktu lagi, kita langsung mulai saja. Apa sih itu yang namanya project scope management? Gitu ya. Oke. Jadi tujuan dari dari ini adalah kita mempelajari satu tujuan proses manajemen lingkup. Jadi tujuan proses manajemen lingkup, lalu permasalahan-permasalahan utama dan faktor-faktor risiko yang bisa membuat manajemen lingkup bermasalah ya, dan critical success factor atau dalam manajemen lingkup proyek ini. Jadi diharapkan kalian setelah mempelajari mengikuti perkuliahan Introduction to Project Scope Management hari ini, kalian bisa paham kenapa sih kita perlu namanya manajemen lingkup gitu ya, dan prosesnya seperti apa, lalu apa saja nanti bisa kalian, masalah-masalah apa yang bisa muncul ketika kalian mencoba mengelola manajemen lingkup ini, dan sumber-sumber masalahnya dari mana, lalu kalian bisa juga, yang terakhir adalah supaya kalian tahu bagaimana caranya supaya sukses berhasil mengelola manajemen lingkup. Ya, itu tujuan-tujuan pembelajaran hari ini. Oke, kita masuk ke yang pertama, tujuan nomor 4. Oke, jadi kalau kita bicara scope ya, namanya lingkup gitu kan. Kalau misalnya in English gitu ya, namanya scope itu apa sih ya? Ini kayak yang digambar ini gitu kan, di mana itu adalah kayak keran gitu, teropongnya gitu, teleskopnya, scope-nya. Dimana kalau misalnya kita lihat definisinya gitu ya dari pemahaman simple ini gitu ya, simplistik. Kita tuh hanya melihat apa yang ada dalam lingkaran ini gitu kan. Apa yang hanya melihat yang apa di dalam, hanya melihat memfokuskan ya, melihat dan memfokuskan apa yang berada di dalam scope ini, dalam apa sih ini kan apa scope ini ya, kayak keran ini gitu ya, yang menjadi sasaran tembak kita gitu. Nah, jadi tujuan ya, jadi definisi sederhananya, kalau misalnya kita berdasarkan definisi ini gitu ya, yang namanya definisi dari lingkup atau scope itu mau sebenarnya memfokuskan sasaran sebuah proyek supaya kita tuh nggak meleset dari tujuan-tujuan proyeknya itu. Jadi berdasarkan definisi simplistik yang seperti ini gitu ya, yang mungkin sebenarnya tidak bisa dibandingkan apple to apple gitu ya, yang tidak bisa dikorelasikan secara langsung, tapi kita bisa ambil intinya gitu ya. Jadi namanya definisi dari scope atau lingkup ya, itu bisa dibagi dua di sini. Ini bisa dibagi dua di sini ya, scope di sini ada dua hal di sini ya. Ada yang pertama ada project scope gitu ya. Lalu yang kedua ada namanya product scope. Ya, ini ada produk lalu ada project gitu. Nah, lingkup sebuah produk ya. Produk gitu ya. Produk itu apa sih? Barang kan, sebuah hasil produksi gitu kan, sebuah end result, sebuah hasil akhir gitu kan, itu jasa, mau itu barang gitu kan. Nah, ini yang namanya lingkup sebuah produk adalah semua feature ya, features ya, keunggulan-keunggulan, sifat, bentuk dan segala macam, dan fungsi yang memberikan sebuah produk, mau itu barang, mau itu jasa, sebuah karakteristik gitu, sebuah kekhasan. Kayak contoh misalnya seperti ini. Tahu nggak nih apa? Kalian tahu nih apa? Tahu nggak nih apa nih? Kalian tahu? Ini apa? Kalian tahu nggak sih? Oh, Ketutupan virtual background, Pak. oh, itu background ya.
Ups, coba ntar saya coba kamera saya dulu. Nah, ini kelihatan nggak? Ini apa nih? Itu nggak kelihatan deh. Ntar saya matiin background dulu deh. Mana tadi? Mana tuh? Saya matiin background dulu deh. Nah, dah. Tangan nih apa? Tangan nih apa nih? Botol, wadah gitu. Nah, ini biji kopi, saya masukin ke sini, saya giling. Saya giling di sini. Jadilah bubuk kopi, saya minum. Ini produk ya, buatan sebuah produsen dari Jepang gitu kan. Yang tujuan untuk apa? Untuk menggiling biji kopi gitu. Dari biji menjadi bubuk serbuk-serbuk kopi yang bisa diatur kehalusan kekasarannya. Nah, itu kan berarti apa? Ada fiturnya. Fiturnya apa? Apa fitur dari produk ini? Kekasarannya bisa diatur. Jadi bisa digiling kasar atau digiling halus banget. Walaupun nggak halus espresso gitu ya. Cuma tetap halus lah. Gitu. Ya, lalu fungsinya apa? Fungsinya menggiling, menggerinda. Gitu. Menggerinda beberapa gram dari biji kopi gitu. Lalu di sini ada, nah ini ada ukurannya. Gitu. Ini kan karakteristiknya berarti, oh ini ada ukurannya, ada takarannya. Kalau di angka 1 berarti untuk 1 gelas, 2 berarti untuk 2 gelas. Gitu. Jadi nggak perlu pakai timbang-timbang lagi. Gitu. Kita udah tahu kira-kira, aduh saya nggak ada timbangan digital nih, saya mau ngukur gimana, ya udah pakai aja takaran ini beres. Nah, banyak kayak gini, banyak. Gitu. Nah, cuman ada gilingan yang pakai elektrik, yang listrik, yang sifatnya dia itu pakai pisau gitu kan, jadi nggak pakai burr grinder gitu kan, bukan grinder tapi dia chopper gitu kan, dia sifatnya memotong, mencacah. Ada yang sifatnya seperti ini. Nah, setiap produk tuh beda-beda. Bagaimana membuat produk gilingan kopi itu nanti itu bisa berbeda-beda pengerjaannya. Yang satu misalnya, ini pakai apa Pak? Digilingnya pakai kekuatan apa? Listrik, baterai, atau nasi, misalnya giling tangan gitu kan, giling manual gitu kan, gini giling dulu gitu kan. Nah, pakai apa? Kalau misalnya digiling manual, oh berarti nggak perlu bikin sistem power supply, nggak perlu bikin kabel dan segala macam. Nah, itu nanti akan memberikan pengaruh ya dari produk scope ini yang lebih singkat gitu ya, yang lebih kecil menjadi meluas gitu ya. Project scope untuk menghasilkan barang seperti itu tadi ya, untuk menghasilkan barang misalnya contoh seperti ini gitu kan, harus mengerjakan apa saja ya, pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan untuk menghasilkan sebuah produk jasa atau barang yang memenuhi lingkup produk ini. Itu namanya lingkup sebuah project. Nah, jadi kalau dari sini apa yang bisa kita pahami coba? Apa yang bisa kita pahami? Apa yang bisa kita dapat dari sini? Ada yang bisa tahu nggak dari pemahaman sederhana ini dulu? Untuk mengetahui apa yang kita kerjakan, untuk mencari tahu apa yang harus kita kerjakan dalam membuat sebuah produk, ya kita harus tahu dulu barangnya maunya jadi seperti apa. Itu maksudnya, ya. Untuk tahu apa saja work yang harus dikerjakan, kita harus tahu dulu features and functions dan karakteristik sebuah produk jasanya dulu. Kita mau membangun sebuah rumah sakit misalnya gitu ya. Kita harus tahu dulu karakteristik rumah sakit seperti apa. Jangan sampai kita membangun rumah sakit tapi pakai karakteristik rumah susun. Itu nggak benar. Gitu. Ya, atau kebalikannya mau bikin rumah susun tapi pakai spesifikasi, pakai karakteristik rumah sakit. Ini mau bikin rumah susun apa rumah sakit jiwa gitu, saya kan nggak tahu. Nah, itu bisa jadi ketukar-tukar, hati-hati. Jadi setiap produk dari project gitu ya, ini adalah unik, nggak bisa disamakan satu sama yang lain gitu. Ya, istilahnya gini, kalau produknya saya unik, apalagi pekerjaannya, projectnya pun juga akan unik. Gitu. Jadi tidak ada
dua proyek yang sama persis. Walaupun misalnya sama-sama membangun gedung 40 lantai misalnya. Sama-sama 40 lantai sebelah-sebelahan. Sama-sama bikin gedung kayak bikin Petronas Tower misalnya. Petronas Tower A, Petronas Tower B. Tahu Petronas Tower kan? Ya, sekarang gedung kembar tertinggi di dunia gitu kan setelah 9/11 gitu kan. Itu walaupun dua-duanya sama tinggi, ya kembar, judulnya gedung kembar, tapi dalam pengerjaannya pasti ada yang berbeda. Gitu. Karena tadi each product is unique, each project also unique. Gitu. Nah, maka dari itu ya dari pemahaman tadi, yang namanya manajemen lingkup itu adalah kita itu melakukan mendefinisikan apa saja yang harus termasuk dan yang tidak perlu dikerjakan. Nah, ini menjadi penting nih. Jadi ketika kita nanti mengerjakan, ya, kita melakukan aktivitas pengelolaan manajemen lingkup, kita selain harus tahu apa saja yang harus dikerjakan, yang paling penting adalah kita juga harus tahu apa yang tidak kita lakukan. Gitu. Ya. Nah, mendefinisikan apa yang harus dikerjakan dan tidak dikerjakan, what to do and what not to do, itu harus komprehensif, menyeluruh dan tuntas. Gitu. Ya. Kenapa? Karena nanti ini akan menjadi acuan dasar. Ya, untuk acuan dasar untuk proses manajemen proyek lain, untuk manajemen biaya, waktu, mutu, komunikasi, dan lain-lain. Termasuk nanti di sini di pengadaan ini ada namanya kontrak. Nah, ini penting nih kontrak nanti nih. Kontrak itu istilahnya udah perjanjian, istilahnya ya perjanjian gitu, perjanjian itu ada hukumnya mengikat. Kita melanggar kontrak, habislah kita. Karena kontrak yang bagus itu tadi hasil dari manajemen lingkup yang baik di situ. Nah, contoh seperti apa? Nanti contoh sederhananya misalnya seperti ini. Ada pekerjaan ABCD, ada sebuah proyek rumah misalnya, atau ruko 3 lantai yang biasa lah, ruko 3 lantai. Yang mau bikin ruko, yang punya nanti jadi ownernya gitu kan, menyewa kontraktor. Gitu. Dia hanya mengerjakan struktur, cuman ngecor pondasi, balok, pelat, sama kolom. Cuman itu aja ngerjainnya gitu. Dinding nggak dikerjain gitu, jalan nggak dikerjain. Ya udah, si kontraktor ini hanya menyediakan uang ya, untuk belanja modal ya, hanya untuk mengerjakan tadi pondasi, balok, kolom, plat. Tahu-tahu lagi kerjain si owner minta, tambah dong, kerjain dinding lah sekalian lah. Habis ngerjain dinding nggak selesai, tolonglah sekalian diaci lah, gitu kan. Tolong dong diaci, tolong dong dicat segala macam. Akhirnya tadinya hanya konsultan, hanya kontraktor struktur, maaf ya tadi salah nyebut, akhirnya menjadi kontraktor arsitektur juga. Gitu. Loh bagus dong Pak. Ada kerjaan tambah, dapat duit tambahan. Pertanyaannya sanggup nggak sebenarnya? Gitu. Kerjaan nambah, cuman bayaran nggak nambah. Atau mungkin yang parahnya kerjaan nambah, bayaran oke nambah, tapi waktunya nggak nambah. Gitu. Waktunya tetap harus sesuai dengan maunya si owner. Kerjaannya makin banyak tapi deadline-nya makin sedikit. Nah, gitu loh. Nah, itu yang namanya scope creep gitu. Apa sih creep itu? Jadi namanya lingkup itu tahu-tahu bertambah akhirnya tadinya misal lingkupnya kecil segini gitu kan, cuma lama-lama merangkak, lama-lama makin besar akhirnya tidak terkendali. Gitu. Akhirnya terjadi pemborosan sumber daya, waktu terbuang percuma, waktu terbuang banyak, uang terbuang banyak, material terbuang banyak, akhirnya jadi pemborosan. Kenapa? Karena tadi nih kayak ada kata-kata, coba dong tambahin feature ini dong. Gitu. Tambahin sekalian nih kerjaan aciannya deh, sekalian kerjain keramiknya deh. Gitu. Ya. Tapi nggak ada di kontrak, ya udahlah, nanti pakai invoice aja. Nah itu omongan yang kayak gitu tuh, udah ntar tambah kerja aja gitu kan, adendum lah apa segala macam misalnya. Omongan-omongan di lapangan yang sering terjadi kayak begitu tuh. Gitu. Lingkup pekerjaan nambah, yang rugi akhirnya siapa? Paling rugi kontraktor.
ownernya juga ada ruginya mungkin, jadi telat atau nggak kualitas pengerjaan jelek dan segala macam. Hati tuh. Ya, sama namanya scope creep. Membesar pelan-pelan gitu. Nggak berasa tuh penambahnya kecil-kecil, cuman yang namanya kecil-kecil sering terjadi lama-lama menjadi bukit. Udah. Ya. Nah, jadi ini kalau nggak salah sudah saya jelaskan di kelas ICAM ya. Nah, jadi paradigmanya sekarang adalah yang namanya triple constraint atau project objective gitu ya. Itu apa? Time, cost, dan scope. Di mana quality itu ya tujuannya adalah yang namanya quality tercapai dikerjakan on time, ya, in timely fashion, kerjanya tepat waktu, tepat biaya, tepat lingkup. Oke, itulah yang namanya pekerjaan berkualitas. Nah, lingkup ini menjadi salah satu tujuannya. Tepat lingkup itu seperti apa? Enggak terjadi namanya scope creep, paling gampangnya seperti itu. Semua persyaratan-persyaratan pekerjaan-pekerjaan yang necessary, yang harus dikerjakan untuk mencapai karakteristik untuk menghasilkan sebuah produk yang karakteristik yang diminta, itu dikerjakan semua secara keseluruhan. Inilah yang namanya triple constraint atau namanya objective di sini. Oke. Nah, di mana untuk mencapai ini semua tadi itu ada yang namanya influencer pentagon gitu ya, ada segi 5 pengaruh gitu influencer pentagon gitu. Bukan influencer TikTok tapi influencer pentagon gitu. Ini ada sumber daya, ada komunikasi, ada risiko, ada procurement, ada stakeholder di situ. Ya, di mana misalnya risikonya ini nanti akan mempengaruhi scope gitu kan, scope-nya apa mau ditambah mau dikurang. Aduh, kalau misalnya ditambah kita nggak punya sumber dayanya, kita nggak punya. Misalnya tadinya kontraktor struktur disuruh tiba-tiba mengerjakan arsitektur. Ya Pak, kita nggak punya arsitek, kita mah orang-orang kasar semua istilahnya, nggak tahu hal-hal yang indah-indah, nanti malah jadi jelek dan segala macam. Udah, akhirnya kerjaannya jangan ditambah, kurangin pekerjaannya, jangan minta tambah. Karena apa? Karena si kota-kota ada risiko ke depannya, udah gitu nggak ada di kontrak misalnya, malah jadi merugikan, jangan diambil. Nah, tadi termasuk ke sumber daya juga, sumber dayanya di situ. Kita nggak punya waktu yang cukup untuk melakukan kerjaan tambah, jangan dikerjain. Lingkupnya harus dijaga supaya kita bisa tepat waktu, tepat biaya, tercapailah kualitasnya. Sehingga nanti ya yang namanya kita nanti as a whole gitu ya, as a whole project management process gitu, kita mengintegrasikannya ke berapa nih? 9 knowledge ini yang kita integrasikan dalam sebuah ilmu baru yang namanya ini sudah kita bahas di kelas ICAM sama saya waktu itu ya. Jadi silakan kalian ingin buat lagi lah. Oke, nah sehingga nanti yang namanya tujuan manajemen lingkup ya, itu memastikan semua aktivitas yang termasuk dalam paket-paket pekerjaan diperlukan terlaksana. Jangan sampai ada pekerjaan yang lupa dikerjain. Gitu. Ya. Kayak to-do list lah, paling gampangnya itu definisinya ada to-do list. Kalau untuk di lingkup ya, misalnya untuk apa namanya itu tugas mahasiswa lah misalnya kayak begitu ya. Nah, cuman penjelasan sederhananya adalah yang namanya lingkup project itu adalah to-do list and not to-do list. Termasuk nanti ketika sudah ada to-do listnya nanti how to-do list. Bagaimana melakukan pekerjaannya. Gitu. Oke. Nah, jadi fokus utamanya di manajemen lingkup itu adalah penetapan, ya, stating gitu ya, defining, pendefinisian, hingga description, breakdown-nya, penjabaran atau breakdown-nya. Apa saja yang harus dan tidak perlu dikerjakan. Dan nanti, ya, yang namanya manajemen lingkup itu hanya ada di 2 proses grup. Gitu ya. Ada di proses planning dan monitoring controlling. Gitu. Di mana aktivitasnya di tahap planning gitu ya, di perencanaan lingkup, ada 1, 2, 3, 4. Di mana nanti ini kita akan pelajari selama setengah semester ke depan. Ya, dari plan scope gitu kan.
depan, collecting requirement itu 2 minggu lagi, scope, WBS, validasi dan kontrol ini minggu-minggu seterusnya sampai minggu ke-7. Ups. Oke, jadi cukup jelas ya. Lalu apa isu-isu yang sering terjadi gitu ya dalam manajemen lingkup? Ini harus tahu juga nih. Ini kalian pernah lihat nggak komik ini? Di internet ini sering banget di internet nih kelihatan gitu kan. Misalnya gini, ada kalian diminta tolong gitu kan sama anak tetangga gitu kan, anak tetangga, kakak tolong bikin itu dong, ayunan dong di pohon gitu kan. Nah, mungkin karena si customernya itu nggak bisa menjelaskan dengan baik, di otak kalian kalian tuh melihatnya tuh ayunan itu seperti ini. Coba kalian bayangin kalau misalnya ayunan seperti ini, gimana cara dia mainnya? Atau mungkin kalian coba sekalian karena nggak ngerti kan nanya ke kakak kalian gitu, ke adik kalian, itu maunya kayak gimana sih ayunannya? Mungkin maunya kayak gini kali gitu. Nah, beda lagi definisinya, beda lagi pemahamannya. Gitu. Dengan pemahaman yang udah salah kaprah di awal itu, kalian teruskan ke engineer kalian gitu, minta tolong sama tukang gitu, kamu bikin kayak gini gitu. Tukang kalian mendefinisikannya, pahamnya otaknya tuh kayak begitu. Ya, karena kondisi lapangannya mungkin nggak sesuai, bertolak belakang dengan rencana gitu kan, bisa terjadi dalam sebuah proyek gitu kan. Akhirnya dibuat si pelaksananya mungkin dia berimprovisasi gitu kan, ada improvisasi, ada penyesuaian di lapangan gitu kan, akhirnya bikinnya kayak begini gitu. Nah, udah bikin kayak gini sekarang ditanya gitu sama orang tua si anak kecil ini gitu, gimana jadinya, udah sampai mana itunya? Oh tenang, udah jadilah, udah keren banget gitu, udah kayak sofa udah ayunan udah kayak sofa lah gitu. Ada bualan-bualannya lah keluar gitu ya, bualan-bualannya. Gitu. Terus tanya, ada mana dong progresnya? Lihat dong, progresnya nggak ada nih, kosong gitu. Aduh, saya lupa ngambil fotonya waktu itu gitu kan. Lupa fotonya. Gitu. Terus ya udah deh, ini apa untuk kerja keras kamu, saya bayar deh gitu untuk bikinin anak saya mainan ayunan gitu. Oh iya nih, tagihannya segini. Tagihan udah kayak bikin roller coaster gitu. Nah itu tadi, karena ketika mendefinisikan lingkupnya kemana-mana gitu, setiap orang, setiap stakeholder punya pemahaman definisi yang berbeda-beda. Ya, karena punya definisi yang beda-beda, akibatnya jadinya apa? Informasi yang diterima dan dikeluarkan jadi beda-beda juga. Karena mungkin maunya si anak itu maunya kayak begini, simple. Cuman ban bekas diikat sama tali tambang digantung di pohon, that's it. Cuman for some reason para stakeholder project itu punya idenya masing-masing, punya ide jeniusnya masing-masing, pinternya beda-beda, akhirnya terjadi seperti itu. Jadi tujuan tadi seperti saya ingatkan kembali di awal gitu ya, yang namanya manajemen lingkup itu apa? Untuk uniting ya, untuk unite, menyeragamkan, menyamakan persepsi gitu ya, supaya persepsinya tuh semua stakeholder ngertinya, oh produk itu maunya tuh kayak begini, maunya tuh kayak gini loh, udah nggak neko-neko deh, maunya kayak begini. Tahu neko-neko apa nggak? Tahu nggak apa itu neko-neko? Nggak macem-macem gitu loh ya, nggak macem-macem, nggak aneh-aneh, itu nggak neko-neko maksudnya, bukan kucing ya, nggak macem-macem itu aja. Nah, jadi yang menyebabkan masalah-masalah project, manajemen lingkup project itu sebenarnya apa? Jadi sebenarnya gitu ya. Nih, ya, faktor-faktor yang mempengaruhi, yang menyebabkan masalah-masalah dalam manajemen lingkup gitu. Nih, prosedur manajemen lingkupnya yang jelek. Prosedur kan tadi kan sudah saya jelaskan tadi ya. Di planning itu ada 4. Membuat rencana manajemen lingkup seperti apa? Lalu tahu dia apa? Coba kita ingat lagi deh. Nih, merencanakan manajemen lingkupnya seperti apa, ya kan? Lalu bagaimana, lalu kita mengumpulkan persyaratan-persyaratannya, gitu kan? Maunya si owner tuh, maunya si klien tuh seperti apa sih? Syarat-syaratnya apa aja sih? Stakeholdernya tuh syarat-syaratnya apa aja sih? Dari syarat-syaratnya itu kita
definisikan lingkupnya, ya, lalu kita bikin WBS-nya. Apa sih WBS? Work Breakdown Structure. Nanti itu di pertemuan 3 atau 4. Ya, nah dari 4 proses planning tadi itu, mungkin dia nggak ngerjakan hanya 4. Mungkin kerjaannya cuma 2 yang dikerjain. Mungkin nggak ada planning. Maksudnya udah bikin aja RKS. Lihat aja di RKS kayak gimana. Enggak dari RKS. Rencana kerja. Lalu mungkin ada stakeholder lain yang kepentingannya, yang ekspektasi itu nggak tertulis dalam RKS. Misalnya contoh seperti apa? Proyek bangunan, gitu kan di sekitarnya kan ada warga, misalnya. Ada syarat-syarat dari warga mungkin yang nggak boleh berisik, nggak boleh ada debu, gitu kan. Untuk mencegah debu dan berisik, ada kerjaan tambahan. Nah itu nggak masuk akhirnya diprotes. Akhirnya proyeknya dibatalin, rusuh dan segala macam, bla bla bla. Nah, bisa jadi karena pur tadi itu ya, karena prosedur memanage lingkup itu nggak benar. Karena apa? Karena nggak paham, nggak punya kompetensi untuk mengerjakan manajemen lingkup itu. Ya, yang namanya RKS, dokumen kontrak itu ya, kalau kalian lihat nanti itu kan tebalnya kan seampun-ampunan gitu, lebih tebal daripada skripsi. Itu gimana cara mendefinisikannya dari bahasa hukum, bahasa kontrak yang sangat legal, sangat hukum gitu ya, penjabarannya bertele-tele banget gitu, kayak udah kayak kitab hukum lah ya, itu dijabarkan menjadi dokumen teknis, menjadi gambar, menjadi metode konstruksi, menjadi dokumen syarat, dokumen mutu, menjadi dokumen schedule, dokumen biaya. Nah itu ada caranya, ada kompetensi khususnya di kontrak konstruksi gitu. Ya, lalu tadi terkait sama komunikasi proyeknya juga lemah gitu kan, nggak jago berkomunikasi, atau proyeknya kompleks, ribet proyeknya, terlalu ambisius. Nah ini nih sering terjadi nih, dan proyeknya terlalu ambisius, kayak pengen bikin menara Gading lah ya, menara dari Gading gitu kan, tahu Gading Gajah kan kayak gimana kan, pengen bikin menara tuh dari Gading istilahnya kayak gitu, itu peribahasa kayak begitu. Menara Gading terlalu kompleks, akhirnya apa? Fail, gagal, karena terlalu ribet, nggak ada yang sanggup kerjain. Gitu. Ya, atau gold plating itu apa? Poles-polesan ini untuk apa? Untuk menutupi kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan yang di tempat lain. High volatility of project ini terkait sama kompleksitas, sangat volatile, sangat tidak stabil, tidak menentu proyeknya gitu kan, pendana yang mungkin nggak jelas, nggak ada jaminan pelaksanaan, nggak ada jaminan tender dan segala macam. Nah itu bisa bahaya. Kultur budayanya itu toxic gitu kan, atau disadvantaging gitu kan, mungkin pada nggak peduli ya terkait sama komunikasi di sini. Nah lalu terakhir ini administrasi kontraknya lemah di situ. Ya kontraknya asal-asalan gitu kan, ditaruh sembarangan di tempat mana gitu kan, udah kacau lah itu nanti itu. Sehingga nanti isunya yang terjadi adalah lingkup proyeknya nggak lengkap, ya. Ada kerjaan yang miss, yang harus dikerjain nggak dikerjain, akibatnya gerasa kerusuk, asal-asalan kerjaannya gitu ya. Lingkupnya terlalu banyak, eksesif gitu kan. Dari kontraknya itu setelah dijabarkan ada 100 item pekerjaan, 100 paket pekerjaan harus dikerjakan. Sedangkan si kontraktor hanya sanggup 80%-nya misalnya kayak begitu. Ya karena tadi nggak paham penjabaran seperti apa. Yang penting ikut tender dulu aja deh. Ini kita ikut tender dulu, kita menang dulu, banting harga lah. Jadi apa? Banyak masalah di situ. Ya. Ambigu, kurang detail. Atau sebaliknya terjadi, terlalu detail. Terlalu perintil-perintil di situ. Ya, akibatnya apa? Meningkatkan kompleksitas proyeknya. Jadi makin ribet, aduh ini ribet banget sih ini kayak perintil-perintilnya gitu kan. Akibatnya jadi males dan segala macam gitu kan. Jadi kayak mematikan moral lah gitu. Karena terlalu detail, ya, tidak sistematik dan tidak menyatu.
Sehingga gimana caranya biar bisa sukses dalam lingkup, nih, tahu dulu product knowledge-nya, tahu apa yang harus dibuat, gitu lah. Tahu apa yang mau dibuat, gitu. Ya, dari kita tahu product knowledge seperti apa, ya, dari situ kita punya kejelasan tujuannya seperti apa. Nah, lalu yang ketiga adalah kita ikat komitmen para stakeholder supaya nanti di tengah-tengah tuh nggak ada yang tahu-tahu inetuk gitu, tambahin ini dong, tambahin itu dong, kayak kurang deh, kayak ini deh. Ya udah kalau mau nambah bayar, sediain sumber dayanya. Ah nggak bisa saya, tapi tolong tambahin dong. Oh nggak bisa. Yang namanya komitmen ya, yang namanya project apalagi ada kontrak, sifatnya tuh dua arah. Gitu. You minta something, I give you something, but if you give me something to work with, gitu loh istilahnya. Ya, harus sama-sama komitmen itu dua arah. Kalau komitmen yang satu arah itu namanya perbudakan. Ya, itu namanya perbudakan kayak zaman Firaun dulu, itu kontrak satu arah. Israel disuruh ngebangun piramid. Gitu. Ya. Nah, sehingga yang berikutnya adalah akurasi dari WBS. Nah, WBS nanti gimana kita bikin nanti akan kita pelajari ya. Nah, ini nih penting nih, asumsi-asumsi dasar yang akurat gitu. Nah, dalam kita merencanakan proyek gitu ya, menjalankan itu ada asumsi-asumsi yang ada kadang-kadang tuh data tuh selalu lengkap, kadang-kadang selalu data itu lengkap. Gitu. Misalnya mau bikin proyek di mana di tanah lapang gitu kan, asumsi kita apa? Oh tanah keras kok, tanah bagus. Cuman kita nggak tahu, bisa jadi nggak tanahnya bekas rawa. Gitu. Ya. Kita ketika memperancang gedungnya gitu, merancang bangunannya udah tenang aja, tanah bagus kok gitu kan. Tapi nggak dites. Gitu. Jadi apa ya, ambles, fondasinya roboh segala macam. Karena tadi asumsinya itu ngasal. Kalau asumsi-asumsi yang dibuat itu berbasis data dari yang mana? Dari misal ada pengecekan tanah dulu, ada soil investigation dulu, uji tes sondir, core drilling lah, segala macam. Jadi kan bisa tahu, oh di sini tanahnya macam-macam bentuknya, ada yang tanah keras, ada yang tanah gembur, ada yang tanah lempung, ada yang tanah batu, bisa ketahuan di situ. Nah jadi namanya asumsi itu pun juga nggak asal tebak lalu tepat gitu ya. Ini bukan namanya industri, apalagi industri construction engineering itu bukan industri yang tumbuh berdasarkan tebak-tebakan hoki, bukan kayak begitu, bukan tebak-tebak buah manggis, tapi dari akurasi pengumpulan data. Nah, makanya sekarang ini ya, lagi mulai ada buzzword baru nih, misalnya ada kata-kata dengungan, ada buzzword baru. In construction 4.0 using big data dan segala macam. Nah, itu tuh menggunakan kumpulan data yang saking banyaknya dipakai untuk merencanakan infrastruktur misalnya. Merencanakan kebutuhan infrastruktur, merencanakan biaya sebuah proyek dan segala macam. Nah, tapi yang namanya asumsi-asumsi itu ya, untuk dipakai perencanaan itu harus berbasis data. Statistically speaking gitu ya, kalau kita bicara di ilmu statistik, makin banyak data yang berhasil dikumpulkan, itu biasanya makin akurat. Marginal error makin lama makin kecil. Kenapa? Karena polanya itu makin terlihat jelas. Lalu yang lain adalah ya tadi, faktor-faktor eksternal. Which mainly luck. Ya. Nah, jadi kita bahas satu. Yang namanya product knowledge itu adalah pemahaman dasar mengenai mau bikin produk apa sih, mau bikin barang apa sih, gitu loh. Ya, kita mau bikin barang apa di sini? Mau bikin apartemen, mau bikin hotel, mau bikin rumah sakit, sekolah itu beda-beda. Mau bikin apartemen kelas middle low, middle up atau premium pun itu udah jelas akan berbeda. Scope-nya akan berbeda, WBS akan beda, apalagi biayanya akan beda. Gitu. Ya. Dengan pengetahuan produk yang seperti itu, butuh apa saja untuk membuat produk itu tuh. Ya, kita perlu apa aja sih untuk membuat produk yang seperti ini? Gitu. Kita mau bikin apa tadi?
mau bikin iPhone, ya, sama mau bikin Samsung. Bikin Samsung S berapa sekarang? Sekarang Samsung S berapa sih? ST12 ya. Samsung S berapa sekarang? Samsung Galaxy S terbaru sama iPhone terbaru itu beda, jelas beda di situ. Ya walaupun katanya sebenarnya sama sih ya, cuma kan salah satunya kan berkata paling inovatif lah ya gitu, walaupun masih pakai fitur-fitur dari tahun jebot, cuman katanya paling inovatif ya, saya nggak tahu lah ya itu, ya kalian tahu lah itu yang mana yang ngaku inovatif padahal enggak gitu ya. Nah itu butuh apa saja. Nah lalu yang terakhir yang penting adalah ketika kita mencari tahu produk knowledge seperti apa, kita juga mesti tahu siapa yang akan menggunakan produk ini, siapa yang akan membeli produk kita nanti. Gitu. Apakah mungkin kita menawarkan apartemen kelas premium 40 juta semeter ke keluarga yang ke fresh graduate yang baru lulus gitu kan, nggak mungkin gitu. Jadi kalau misalnya dia punya orang tua yang tajir melintir gitu kan, nah, bolehlah gitu. Kan seringnya kan enggak seringnya. Gitu. Ya, siapa yang akan nanti membeli produk ini? Gitu. Lalu kejelasan dari objektif tujuan. Yang namanya tujuan itu namanya objektif itu harus smart, specific, measurable, achievable, realistic, and timely. Ini loh. Spesifik ya, jelas. Measurable itu bisa diukur, punya nilai ukurannya. Ini termasuk salah satu bentuknya adalah dalam bentuk nanti BQ, Bill of Quantity. Kalau kita bicara dalam konteks manajemen konstruksi, bisa diukur. Lalu termasuk manajemen mutu, kekuatan beton K350. Ada ukurannya, ada cara ngetesnya. Bisa nggak dicapai itu ukuran-ukuran tadi itu? Ada caranya. Bisa dicapai apa enggak? Bisa. Gitu. Harus realistik. Saya mau betonnya kekuatan K2000. Ada apa beton K2000? Nggak ada. Gitu loh. Apakah perlu beton sekuat itu? Gitu kan? Nggak perlu. Nggak harus realistis tujuannya. Timely, tepat waktu. Harus selesai dalam waktu tertentu. Nah, lalu komitmen para stakeholder, kan? Kelola ekspektasi mereka, butuhnya apa? Lalu yang penting nih, yang paling penting nih, ya, yang paling penting bind them with kontrak, ikat dengan kontrak, perjanjian tertulis hitam di atas putih. Ya, ini penting, sangat penting, supaya nggak ada permainan di belakangnya. Akurasi BBS gitu kan, yang basically to-do list gitu kan, akurasinya itu harus optimal, nggak terlalu ngawang-ngawang, tapi juga nggak terlalu detail, nggak detail banget itu, nggak, harus optimal, ya cukup detail tapi nggak terlalu detail. Ya, lalu ini ya namanya asumsi itu bisa tidak akurat, bisa tidak realistik. Gitu. Nah, yang namanya asumsi tidak akurat dan tidak realistik itu bisa menyebabkan resiko-resiko perubahan itu makin tinggi gitu. Ya. Jadi akhirnya asumsi yang salah, sehingga dengan asumsi yang salah itu terjadi sebuah kesalahan, sebuah problem, akhirnya butuh perbaikan, tindakan-tindakan korektif yang sesuai. Yang jadi akhirnya mahal, nambah biaya, nambah waktu, dan seterusnya. Oke. Nah, oke, terima kasih atas waktunya. Untuk kuliah hari ini sudah selesai. Apabila ada pertanyaan, nanti silahkan tanyakan di kolom komentar Google Classroom ya, buat yang ini, atau nanti silahkan tanya di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa di minggu depan ya. Kita masuk ke materi berikutnya. Terima kasih. Kalau sekarang nanya nggak boleh ya Pak ya? Oh boleh dong, boleh nanya. Oke, ada apa nanya dulu deh. Saya mikir kamu pertanyaan nggak apa ya? Enggak Pak, tadi yang itu tentang scope itu kurang ngertinya kenapa tentang semua yang harus dikerjakan dan yang tidak perlu dikerjakan, kenapa kita harus santunin yang tidak perlu dikerjainnya gitu Pak. Oke, ada lagi pertanyaannya? Mungkin itu aja dulu Pak. Oke ya, ini tadi ya. Jadi misalnya seperti ini tadi tuh, contohnya misalnya tadi di slide berapa tadi? Slide berapa?
Ini ya, nah ini. Tadi itu misalnya kayak begini. Misalnya gini, kontraktor struktur. Ya. Struktur itu kan berarti dia hanya membuat tadi, seperti saya katakan, pondasi, ya, ada galian pondasi, balok, kolom, dan plat. Misalnya. Hanya mengerjakan itu. Ya, ingat itu hanya mengerjakan itu galian pondasi, balok, kolom, plat, hanya 5 hal. Nah, itu adalah lingkupnya si kontraktor struktur. Ya, hanya itu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada yang minta dia mengerjakan dinding deh sekalian. Ada nggak tadi dinding yang saya sebutin dalam 5 yang tadi itu? Ada nggak tadi 5 dinding yang saya sebut dalam dinding dalam 5 hal Ada, ini? Pak. Ada. Nah, dinding itu jadi suatu hal yang tidak perlu dikerjakan. Jadi si kontraktor struktur itu bisa dengan aman berasumsi yang namanya dinding, acian, jendela, pintu, dan segala macam itu dikerjakan oleh kontraktor lain, biasanya arsitektur. Gitu. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih detail lagi di WBS nanti tuh. Jadi, dalam sebuah manajemen lingkup itu ada namanya pengecualian atau exceptions. Gitu. Ya, pekerjaan-pekerjaan yang tidak perlu dikerjakan. Gitu ya. Pekerjaan yang tidak perlu dikerjakan itu harus tertulis dalam kontrak. Gitu. Jadi apa? Jadi misalnya tiba-tiba nih, kan sering nih ya, yang namanya konsultan, jadi gini, dalam proyek itu ada namanya owner. Owner itu kan klien yang karena si kontraktor ya. Owner itu biasanya kan akan menunjuk ke konsultan pengawas. Ya, untuk mengawasi, untuk menjadi wakilnya, misalnya orang pinter konstruksinya sih owner gitu kan. Owner kan biasanya taunya kan hanya jualan gitu kan. Jualan dan maunya konsumen seperti apa. Nah, maka itu mereka menunjuk ke konsultan pengawas yang lebih tahu gitu, yang lebih pinter lah soal konstruksi. Kalau ada kontraktor. Nah, di 3 tim ini kan orangnya juga banyak nih, juga macam-macam. Bisa aja tahu-tahu misalnya ownernya gitu kan mengutus misalnya nunjuk ada satu staffnya owner gitu kan, staffnya developer gitu, coba deh inspeksi ke sini gitu kan. Terus tahu-tahu misalnya si anak baru ini kan, si staff ini mungkin masih baru gitu kan, tahu-tahu karena merasa dirinya owner gitu kan, bosnya si kontraktor, tahu-tahu nyelotok aja, sekalian lah kerjain itu pasang lantai, sekalian lah itu pasang dinding, aci dan segala macam gitu kan. Gitu loh ya. Atau minta nak kerja nambah segala macam. Padahal nama permintaan tambahan itu harusnya didokumentasikan, ditulis hitam di atas putih. Ada namanya prosedur lain, namanya prosedur change management. Nah, itu kita akan bahas di pertemuan ke-6 atau 7. Ya, supaya apa? Misalnya kerja tambah nih, wah Pak, saya uangnya nggak cukup Pak. Bapak cuma ngasih saya uang dari tender itu hanya untuk mengerjakan pondasi, galian pondasi, balok, kolom, plat. Nggak ada uangnya untuk dinding, nggak ada uangnya untuk pasang keramik, gitu loh. Karena ya tadi ketika menang tender cuma ngerjain 5 ini. Apalah, tambahin lah, udah kasih aja invoice. Nah, kira kan mungkin nih biasanya nih si kontraktor itu nggak bisa nolak. Takut kalau misalnya nolak nggak akan diajak di proyek berikutnya. Ya padahal sebenarnya itu udah gali liang kubur sendiri gitu kan. Tahu-tahu mau kerjaan tambahan gitu kan. Udah selesai kerjaan tambahannya, berhasil dikerjain kerjaan permintaannya, begitu ditagih, kok nagih saya buat kerjaan ini? Kenapa kok ditagih? Waktu itu kan minta, mana buktinya saya pernah minta? Orang lain misalnya, mana bukti saya pernah minta? Waktu itu diminta sama Pak ini, waktu itu pas inspeksi tanggal sekian gitu, ada nggak bukti omongannya? Ditanya kok tuh ke anak baru, ke staff baru tuh ini, emang waktu itu kamu pernah minta kontraktor ini kerjain dinding, kerjain lantai gitu kan? Si anak baru takut dipecat sama bosnya. Enggak, saya nggak pernah minta, nggak ada buktinya kok. Nah udah, kontraktor akhirnya rugi, ngerjain kerjaan tambahan nggak dibayar. Oh, jadi itu namanya pentingnya mendefinisikan what to do and what not to do, apa yang harus dikerjakan dan apa yang tidak harus dikerjakan, supaya nggak terjadi namanya scope creep ini, gitu ya. Kira scope-nya tuh kerjaan itu makin banyak, tapi sumber daya masih sama, duit bayarnya masih sama, akhirnya kerja rodi, kerja capek.
Gitu loh. Oke, Ya, Pak, ngerti. ngerti ya? Nah, nanti bagaimana kita mendefinisikannya itu nanti tergantung dari penalaran persyaratan. Itu akan kita pelajari nanti minggu depan. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Yang lain mungkin? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lain atau mungkin belum kepikiran ya untuk nanya sekarang gitu ya, nanti ya bisa tanyakan belakangan. Ditulis aja di komentar materi yang terkait ini gitu kan di Classroom gitu kan. Atau tanya di kolom komentar di YouTube saya nanti ya. Nanti akan saya jawab di tempatnya masing-masing. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Minggu depan ya.